ini ajal. Karena kita juga bakal mati. Sedangkan sakit atau apapun namanya hanya lantaran saja. Termasuk Vanessa Angel ya Pak. Semua ingat dong ya. Dan suaminya, siapa nama bibinya itu ya? Bibi Ardiansah ya. Ya orang banyak menyalahkan siapapun. Ya apapun kesalahan driver menurut saya itu ajal. Karena bertepatan mereka berdua memang suami duduk sebelah kiri, Vanessa-nya juga duduk sebelah kiri, dan yang ngebentur itu yang sebelah kiri. Buktinya anaknya hanya luka-luka sedikit, supirnya masih bisa jalan, dan itu harus diterima sebagai ajal. Apapun masa lalu mereka, ya mudah-mudahan kecelakaan tragis yang dialaminya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa mereka. Allahumma amin. Jangan sok suci kita Pak menghakimi orang atau melihat masa lalunya. Karena belum tentu kita mati husnul khotimah. Betul nggak kira-kira? Saya ingat betul almarhumah Lina. Tahu Lina nggak? Mantan istrinya Sule Entis Sutisna. Ya. Sule dapat Natalie Holzer kemudian ya Pak. Lina itu seantero Indonesia mungkin menghujat beliau. Tapi satu hal yang orang seperti tidak terima. Lina wafat sedang mengerjakan sholat subuh. Sedang sholat subuh loh Pak. Almarhumah Lina itu wafat. Dia ngambil wudhu, sholat subuh, ambruk lagi sholat subuh. Kalau lihat dari kematiannya husnul khotimah itu. Kita mah belum tentu. Kadang-kadang kita mati udah tergeletak sakit lama betul. Sampai diyasinin sama keluarga. Ini ngapa yasinin? Ya kalau bisa cepat mati Ustaz gitu. Maaf ya Pak, maaf. Karena ada kan yang kayak gitu modelnya. Nah almarhumah Lina dihujat orang se-Indonesia. Meninggal lagi sholat subuh. Artinya kita nggak tahu bagaimana nasib orang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, kita semua pasti akan mati. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di muka bumi ini. Ketipu dia Pak. Umur umatku itu kata Nabi, umur kematiannya baina sittin wa sab'in. Antara 60 ke 70 tahun. Bahkan kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia ajal umat Muhammad itu 56 sampai 63. Itu usia ajal. Makanya panjenengan yang usianya 56 ke atas siap-siap, nggak lama lagi. Percayalah sama saya, jangan gagah-gagahan loh Pak. Umur sudah 56 siap-siap sampai 63. Tapi kalau sudah 63 lewat, ini kelewat nih, sampai 70 panjang umur berarti. Yang nggak aman itu yang 56 sampai 63 itu nggak aman. 63 lewat aman nambah ya. Gigi aja udah habis ya Mbah ya. Aman Mbah. Orang yang ketipu yang ingin hidup terlalu lama. Bayangkan saja Pak, kalau umur kita sampai 100 tahun lamanya. Capek hidup. Teman-teman sudah mati semua. Kalau umur 100 tahun itu kawan dah nggak ada. Anak sudah duluan. Kita doakan panjang umur yang Mbah nggak mau. Kalau bisa cepat mati. Gitu. Nggak ada teman lagi soalnya. Ya kalau sehat masih mending. Alhamdulillah. Ini sudah tua sakit-sakitan. Stroke. Bengek. Asam urat, rematik, prostat, bocor ke lab. Berak kencing di celana. Popoknya aja mahal. Tapi cerewet. Marah aja kerjaannya. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Ngedoa sih tidak, cuman Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati aparat Desa Jatimulyo. Ada Pak Kades, ada Pak? Enggak ada. Pak Kades atau Pak Kepala Dusun, Ketua Lingkungan, Ketua RT. Yang saya hormati Bapak Ustadz Uus Saiful Wusta, Bapak Ustadz Ma'ruf, Bapak Ustadz Husain yang ganteng. Janggutnya itu banyak bidadarinya. Itu janggut idola para janda itu. Selanjutnya sahabat saya Ustadz Sarifuddin, ada Ustadz Mayrozi, pengurus PCNU Kota Bandar Lampung, ini panitia muktamar ya. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatidz, pembina majelis-majelis ta'lim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, sesepuh, bini sepuh, orang-orang tua kita. Selanjutnya yang saya hormati keluarga Sahibul Musibah, keluarga Bapak Tamsi bin Rustam, khususnya Ibu Rusmini Kowi beserta putra beliau yakni Muhammad Sumantri. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Tamsi, dan berwasilah dengan amal-amal kita di malam ke-40 ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Tamsi bin Rustam Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan segala pahala amal kebaikannya saat ini, diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jamaah takziah malam ke-40, apa kabar? Sehat? Baik, kita luangkan waktu sejenak Pak untuk mendengarkan tausiah. Ini bekal buat kita yang masih hidup. Yang ada kue silahkan dimakan. Cuman di sini udah piringnya udah habis isinya. Maklum subur yang dekat soalnya Pak. Itu tandanya barokah itu namanya. Yang dapat minum silahkan minum, yang pengen ngudut silahkan ngudut. Karena saya tidak mengharamkannya. Kata Muhammadiyah rokok haram. Kata NU rokok makruh. Kata tetangga saya rokok sunnah. Susah nahan Pak. Kalau kata teman saya rokok wajib. Kalau enggak ngudut, mendengarkan ceramah ngantuk dia. Tapi kalau ngudut, mendengarkan ceramah konsentrasi. Malah wajib ngudut itu Pak. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka sarana penuntut ilmu jadi wajib juga nantinya. Terus ada guyonan orang di pasar, saya dengar-dengar itu ternyata anti virus corona itu ternyata corona juga. Corona, kopi, rokok, nasi. Ternyata orang yang banyak ngopi, banyak ngerokok, banyak makan nasi, bebas corona. Katanya sih begitu. Makanya saya juga kurang setuju dengan tulisan di bungkus rokok itu. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Tapi tak pikir-pikir agak masuk akal. Ternyata benar. Rokok yang menyebabkan serangan jantung adalah rokok dapat. Tapi kalau rokoknya beli nggak ngapa-apa Pak. Tapi kalau rokoknya dapat minta sama kawan, nah itu bisa menyebabkan serangan jantung. Makanya kalau pengen ngudut modal sendiri Pak, biar nggak kena serangan jantung. Baik hadirin bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya datang kedua kalinya ke kediaman Pak Tamsi. Dulu saya menyampaikan tausiah pas meninggalnya anak kita Yuni Rustaminiah almarhumah yang masih SMP ya. Kemudian hadir lagi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami berduka
khususnya kepada Ibu Rusmini Kowi dan keponakan kita Muhammad Sumantri yang tadi sambutan ya, ganteng ya. Muhammad Sumantri ini ganteng. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah nantinya. Sayang sama mamahnya, karena Sumantri ini anak satu-satunya. Mudah-mudahan jadi kebanggaan keluarga di dunia sampai akhiratnya nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an telah menyampaikan ad-du'a wa shadaqah. Doa dan sedekah adalah hadiah, yakni hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi hadiah terbaik dalam versi hadis ini hadis Nabi disampaikan oleh Umar, hadiah terbaik buat orang mati itu diantaranya, bukan hanya dua-duanya, bukan, diantaranya adalah doa dan sedekah. Ini sekaligus mengklarifikasi kebiasaan kita ini, kalau ada orang mati sering pakai papan bunga papan. Kadang-kadang bunga papan sederet Pak, sampai 100 nyumpuk-nyumpukin jalan. Saya ingin tegaskan malam ini, bunga papan itu tidak ada manfaatnya buat orang mati, enggak ngaruh-ngaruhnya. Manfaat sekedar untuk pandangan orang hidup. Satu papan bunga harganya 500.000 kali 150 juta. Kalau saya mending duitnya. Ya enggak kira-kira Pak? Mending duitnya daripada papan bunganya atau bunga papannya. Itu sekedar ya penggembira orang hidup saja sebetulnya. Sama kayak gaya kita, kalau ada yang mati kita doa di Facebook, doa di grup WhatsApp. Kalau cuman di WhatsApp doanya, di Facebook doanya, kata malaikat pret, kata malaikat. Doa yang sebenarnya itu ya begini, kita berdoa itu, doa diucapkan, ada yang mengaminkan. La yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim, ada yang berdoa di antara mereka dan mengaminkan sebagian yang lainnya, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa mereka. Makanya doa-doa dalam majlis ini, doa-doa bersama ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya klarifikasi ini, ngijing juga enggak ngaruh buat orang mati. Walaupun hukum asal mengijing itu boleh. Bahkan meninggikan kijing juga boleh kalau nguburnya di tanah kita sendiri. Tapi kalau nyemen kuburan ditinggikan di tanah TPU, tempat pemakaman umum enggak boleh. Kecuali atas izin pemerintah setempat. Jadi kalau jenengan pengen ngijing bagus-bagus, ya bikin kuburan sendiri. Jangan dikubur di TPU, tapi kalau di tanah sendiri silahkan. Jadi hukum asal dikijing boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Hanya saja enggak ngaruh buat orang mati. Walaupun kita pesan marmer paling mahal, pesannya dari Spanyol, harganya 2 miliar. Yang bawa ke Jatimulyo ini Messi sama Ronaldo. Tambah mahal ongkosnya itu. Enggak ngaruh buat orang mati. Yang ngaruh buat orang mati satu doa, yang kedua sedekah adalah hadiah terbaik untuk orang yang wafat meninggal dunia. Makanya ada fatwa Imam Tawus rahimahullah. Beliau bersabda, wa yustahabbu, beliau bersabda, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di dalam kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayut ama anhum tilka ayyam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama 7 hari 7 malam itu. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, Imam Tawus ini ulama tabi'in. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Nah, orang mati, kata Imam Tawus, diinterogasi di dalam kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan
Yang sedekah itu sangat membantu si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, dari hadis tadi, hadis dari Nabi tadi, termasuk keterangan Imam Taus menambahkan keterangan dari Umar bin Khattab. Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang kita keluarkan, yang dikeluarkan keluarga setelah penguburan, akan kekal pahala manfaatnya untuk ahli kubur selama 3 hari 3 malam. Sedekah pada hari ketiga, manfaatnya kekal buat ahli kubur sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Makanya kalau bisa di Jatimulyo ini, kita bikin selawean lah Pak. Buat nama-nama proyek Ustadz Ma'ruf ya. Karena kalau makin banyak proyek makin sejahtera. Apalagi ini masa pandemi banyak yang terdampak soalnya. Selawe, kalau mampu kita bikin selawean. Di Teluk banyak yang bikin selawean. Di Menggala banyak yang bikin selawean. Nah, sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 seperti malam ini akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal manfaat pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal manfaat pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Keterangan ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Jadi bukan karangan agama lain. Apa yang kita lakukan ini memang ada manfaatnya ketika kita ikhlas mengerjakannya. Maka ada hadis, tadi di prolog Ustadz Ma'ruf juga sempat mengutipkan hadis serupa. Ada beberapa matan akan hadis ini, yakni dari Aisyah misalnya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Atau dalam matan yang lain bunyinya begini, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Walam tus. Kemarin waktu mati tidak ada pesannya, tidak ada omongannya, tidak ada wasiatnya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga ya Pak. Semua orang mati itu kalau masih bisa ngomong, kalau masih bisa WhatsApp, japri dia Pak. Sama keluarganya minta sedekah. Ya kata Nabi, maka dia bertanya, apalah ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku itu akan mendapatkan pahalanya? Apakah pahalanya nyampe ke ibuku bila aku sedekah yang pahalanya atas nama dia? Atau bahasa yang lainnya begini, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini yang bertanya siapa? Yang bertanya namanya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dia bertanya lagi, kalau memang boleh ya Rasul, ayus sadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya nggak ketang air minum, bagiin. Makanya tadi saya belum mau ceramah kalau air minum belum dibagiin. Karena ini wasilah juga doa dikabulkan. Bagikan air minum, beliin tripanca. Ustaz, tripanca nggak kebeli. Ya sudah, kalau nggak kebeli tripanca nggak apa-apa, air sumur direbus. Tapi kalau bisa tambahin yang hitam-hitam. Tapi jangan kemanisan, takut anyang-anyangan. Ustadz, tripanca nggak kebeli, gas nggak punya, kayu bakar juga nggak ada, gula nggak ada, kopi nggak ada. Ya sudah, nggak usah repot-repot. Air sumur nggak direbus nggak apa-apa,
tuang di tekok, bagikan di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Takut banyak yang nggak mau minum nantinya. Nggak masalah, tidak akan anyang-anyangan kita. Apa kata Sa'ad? Kalau cuman air minum ya sanggup Rasul. Lebih daripada air minum apa? Fa'itamu ta'am. Kata Nabi, hidangkan makanan. Maka Nabi masih hidup, Pak. Ja'far meninggal. Istrinya nyembelih kambing, menghidangkan daging kambing. Kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Silahkan bagi yang mampu mengerjakannya. Bahkan ada hadis keren banget ini. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Rukum hadisnya 4464. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata, bahwasannya Nabi apabila beliau menyembelih seekor kambing, ini kambingnya gede, fayaqul, kemudian beliau bersabda, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi memerintahkan agar daging kambing ini disedekahkan kepada kerabat, kepada tetangga atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Nabi nyembelih kambing sedekahan yang pahalanya dihadiahkan buat istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai Aisyah cemburu. Kata Nabi, kamu jangan cemburu karena kamu tidak bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Nah, sampai ke Indonesia hadis ini, Pak. Makanya orang Lampung dulu kalau kakek meninggal, motong kebo, motong sapi. Orang Sumatera begitu, Pak. Di Menggala itu kebo. Jadi kalau yai, nyai, sidi, siti, akas, bakas, tombay, apa kita nyebutnya itu, Pak? Kakek, nenek, nineng, kajut, kata Jim Semende, umeh, unggang, mbah putri, mbah kakung, aki, nenek. Kalau meninggal dunia nyembelih sapi, nyembelih kebo, silahkan bagi yang nggak mampu. Yang nggak boleh itu maksa. Ya gara-gara tahlilan rumah kejual, sawah kegade, kerentenir. Itu namanya kalau kata orang tua dulu apa? Besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Jangan. Kalau bakal tekor, Bu Rusmini, Bu siapa tadi? Bu Rusmini, ya jangan. Jangan dipaksakan kalau bakal tekor. Karena nggak baik juga yang sedemikian rupa. Apa adanya saja. Ustadz, kalau apa adanya orang nggak mau datang takziah, berarti nggak ikhlas. Kadang-kadang kita ini malu-maluin, Pak. Takziah nyumbang cuma 5.000. Pulang takziah pengen bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin lu ini. Enggak ngepas sedemikian rupa. Jadi kalau enggak mampu ya jangan dipaksa. Lagi pula sekarang kan sudah antisipasi. Apa antisipasinya? Satu, ada rukun kematian. Gunakan saja uang rukun kematian. Makanya kalau kita nyumbang orang meninggal dunia jangan dikit-dikit. Minimal gocap lah 50.000. Kalau acara di kampung saya, Pak, pakai baskom isi beras, mie kuning, gula putih, nenteng ayam kampung. Ayam potong di kampung saya nggak lepel. Nggak mau orang kampung saya, Pak, makan ayam potong, gatel katanya. Ayam kampung. Ubak saya meninggal, Pak, sekandang penuh itu ayam kampung. Ini pikir saya kalau nggak disembelih, panen nih kita. Ya disembelih juga buat disedekahkan, silahkan, ada antisipasinya. Makanya kita kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor ge. Kadang-kadang yang tugas sudah capek keliling, bukannya nyetor mana kena marah. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Allahu Akbar. Mintanya sama Allah, Pak. Nanti Israel tinggal eksekusi aja itu. Ya gunanya rukun kematian kan buat antisipasi kalau yang meninggal orang yang nggak mampu. Tambah lagi kita ada sumbangan, tambah lagi ada mungkin dari desa, dari pemerintah dan lain sebagainya, itu gunanya. Tapi kalau bagi yang mampu silahkan, selonggar dia. Ingin bersedekah, yang penting dia ikhlas. Misalnya kalau dia mampu, saya pernah ceramah di Pahoman, yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah itu dikasih majmu' sarif terjemah. Kan mahal nyetaknya. Pakai bungkus yang mahal. Di samping itu semua yang takziah dikasih besek double. Yang takziah, Pak. Yang mimpin doa 3. Yang mimpin tahlil 3. Yang ceramah
Lima Pak yang ceramah. Ya silahkan orang mampu kok. Dia sengaja pesan double. Yang takziah banyak dia pesan double. Dia pesan banyak. Ingin sedekah. Bapak-bapaknya dikasih sajadah sama sarung. Ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang, keluarga nunggu di pintu pagar. Semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, mapas pikir saya. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Allahu Akbar. Ya boleh dong. Wong dia mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK. Kalau ketangkap KPK ya agak ludes lah hartanya itu. Jadi nggak bisa melakukan itu. Dia ingin sedekah, silahkan. Sedekah itu sangat manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Kendati pun memang sedekah tidak mesti selalu berbentuk makanan. Kita juga bisa bersedekah dengan apa yang kita lakukan malam ini, yakni membaca Yasin dan tahlil. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Ini saya ajarin cara jawabnya ini, Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah berarti dia bantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan sama saja dia bid'ahkan Nabi. Kalau orang mengatakan Yasinan sesat, dia sama saja menyesatkan Nabi. Nabi yang perintahkan kepada kita, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Bagi yang mau mengamalkan, ini dalilnya jelas. Cuman kita kan nggak kaku, Pak. Yang mau baca Yasin buat orang mati, monggo kerso. Ada fatwanya, ada dalilnya, pas diamalkan, ndak salah. Tapi yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa. Memang nggak wajib ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang bikin sebel ini, Pak, kita capek membaca Yasin, di bid'ah-bid'ahkannya. Hidup ini begini sajalah. Kita nggak mungkin memaksa orang untuk satu pendapat sama kita. Ya, bayar. Kita gini aja rumusnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, buat panjenengan amal panjenengan, masing-masing saja. Jangan ngopeni orang. Kayak kita hidup bertetangga lah, urus rumah tangga kita, jangan ngurus rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kira-kira setuju nggak kira-kira? Bacok orang kita jangan macam-macam. Jadi urusan dia panjang, Pak. Ya beragama juga begitu. Karena sekarang ini kita khawatir rentan, Pak. Sudah banyak muncul aliran baru ke Indonesia ini. Dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Dan aliran itu nggak bersanad. Mereka tidak bermadhab soalnya. Hati-hati kalau orang sudah ngajarkan agama, kita nggak bermadhab, kita nggak ikut Imam Hanafi, nggak Imam Malik, nggak Imam Syafi'i, nggak Imam Hambali, langsung Quran dan Sunnah. Hati-hati, Pak. Jangan ikut yang kayak gitu. Emang bisa dia langsung ke Quran dan Sunnah? Emang apa pakarnya dia? Karena kalau kita tidak mau ikut ulama, sama saja kita mendirikan madhab sendiri. Saya nih ngajarin bapak-bapak, nggak mau pakai ulama, nggak mau pakai madhab. Sama saja saya mendirikan madhab sendiri. Nama madhabnya madhab Suparmani. Ngedengarnya aja gatel kuping saya, Pak. Bener aja itu, madhab Suparmani. Nggak enak ngedengarnya. Tidak akan lebih mulia dari madhab-madhab terdahulu kala. Imam Syafi'i itu hafal jutaan hadis beliau itu. Nggak ada level-levelnya sama kita ini. Orang Indonesia paling pintar, yang gelarnya Hadratus Syekh, Kiai Haji Hashim As'ari, menghafal 6 kitab induk. Quran 30 juz beliau hafal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. 6 kitab induk. Bapak-bapak ada yang hafal nggak itu? Boro-boro. Kita mah hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, itu tok yang hafal kita. Beliau hafal 6 kitab induk. Beliau saja taklid kepada Imam Syafi'i. Jadi hati-hati. Sekarang ini begini, Pak. Kemarin ada penggerbekan Densus 88 kan? Yayasan Aba, Yayasan Abdurrahman bin Auf.
Pakai kotak impak ribuan Pak menggalang dana atas nama rumah tahfiz, atas nama yayasan untuk kepentingan pendanaan terorisme. Hati-hati. Bahkan di kita ini banyak pondok-pondok yang eksklusif, kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nyumput-nyumput Pak. Begitu anak kita mondok di sana, pulang dari mondok, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya diharamkannya, salim tangan orang tua diharamkannya, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia. Sayangnya Indonesia ini negara demokrasi, pemikiran tidak bisa dihakimi. Kalau di Arab Saudi Pak, yang kayak gituan udah dieksekusi itu. Karena di Arab Saudi nggak usah bertindak orang, cukup pemikirannya saja, maka mereka sudah bisa dieksekusi. Tapi di Indonesia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya hati-hati anak masuk ke pondok pesantren, jangan sampai masuk aliran yang kayak gitu, malah mecah belah, ngerusak yang sedemikian rupa. Kita ini banyak difitnah, dibohongi yang sedemikian rupa, yang mengatasnamakan agama. Makanya Nabi ingatkan, ini agak galak ngaji yang ini ya, nggak apa-apa ya. Saya takut jenengan terpapar. Karena begini Pak, kalau orang sudah masuk yang radikal-radikal itu sufahaul akhlak, rusak otaknya Pak, nggak bisa diluruskan lagi. Saya ceramah di lapas Kota Metro di hadapan semua tahanan narapidana. Semua narapidana menyambut baik isi ceramah saya. Tapi ada 4 narapidana terorisme langsung ngamuk pingin nimpuk saya. Rusak sudah otaknya. Saat narapidana yang lain mendengarkan ceramah, mereka ngamuk-ngamuk sama saya. Karena mereka merasa dirinya paling beriman. Nabi sudah bersabda, yakhruju qaumun, akan keluar sekelompok orang, yaqra'unal Qur'an, mereka itu membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Al-Qur'anmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Makanya hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Iya, dia hafal Quran, tapi lihat ideologinya apa, keyakinannya kayak apa. Bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Rajin betul mereka salat. Bahkan kata Imam Ali, mereka salat hatam Quran seminggu sekali. Berarti sekali sholat mereka minimal membaca 4 juz dalam sholat tahajudnya. Saking rajinnya mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Annahum kilabun nar, tapi sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah ngomong sekasar ini Pak, kecuali tentang kelompok ini. Kelompok yang merasa paling beriman sendiri dan gampang mengkafirkan orang. Kalian anjing-anjing neraka, kata Nabi. Mbok yo dialusin ya Pak, kiri-kiri neraka. Alusin lagi lah, segawon neraka. Ini terjemahannya yang dialusin. Nabi katakan itu. Makanya Pak, jangan ikutlah aliran. Kalau aliran sudah bahasanya orang pang-pang nak cenah, gitu ya Ustaz ya. Orang pang-pang nak cenah, saya paling hebat, paling beriman, paling sunnah, tinggalkan yang sedemikian rupa. Dan mohon maaf nih, saya mau nyebut ciri-ciri. Cuman ciri-cirinya jangan jenengan salah sangka sama saya. Dikatakan ciri-ciri mereka apa? Dzusimain bain ainai, hitam di antara kedua matanya. Tapi ingat, yang jidatnya hitam jangan dituduh teroris tuh. Jangan ge Pak. Guru saya juga jidatnya hitam, tapi nggak teroris, hatinya baik. Kan begitu. Bukan itu maksud saya. Artinya mereka itu saking rajinnya sujud, jidatnya nganti kapalan. Walaupun ya Pak, yang jidatnya hitam itu gampang. Ada juga yang jidatnya hitam itu waktu sujud diurak-urak. Yakin, nggak nyampe seminggu jidatnya langsung kapalan hitam. Tapi ingat, bukan jidatnya yang saya salahkan. Gambaran hadis, ini hadis sahih yang menyampaikan. Kemudian yang berikutnya apa? Kathul lihyah, janggutnya lebat, acak-acakan. Makanya jenengan kalau pengen janggutnya benar tuh kayak Ustadz Husain. Segini. Paling panjang sekepalan. Kalau ada janggut panjang sekepalan. Begini. Ini janggut yang acak-acakan, tekan udel lagi ya Pak. Ya, sampai bawah. Itu janggut yang tidak disukai Nabi. Janggut yang benar, yang sunnah, yang banyak bidadari bergelantungan. Maksimal sekepalan ini panjang janggutnya. Kemudian yang berikutnya ciri mereka lagi. Muqallitu thiyab, pakai baju menggantung. Setengah betis. Cingkrang. Saya ini perlu nyampein ini Pak, karena saya ceramah di kantor-kantor pemerintah. Mohon maaf betul ini. Banyak PNS celananya cingkrang. Kalau saya gubernurnya tak marahin semua itu. Ada apa dengan Indonesia ini? Kok banyak PNS celananya cingkrang? Ada apa? Saya tanya mereka, Pak PNS, kata saya, ngapain jenengan celananya cingkrang? Ini sunnah Ustaz. Nabi suka cingkrang.
Kata saya, sampean bayangin aja. Emang Nabi itu pakai celana cingkrang, kaos oblong gitu. Persis kayak orang mau nyangkul di sawah. Nggak masuk akal. Nabi itu yang cingkrang itu bukan celana. Nabi itu yang cingkrang komis, gamisnya. Sama izar, ada sarung di luarnya. Jadi pakai sarung, pakai gamis. Sedangkan sirwal cingkrang boleh dipakai, tapi untuk daleman. Nah, kalau orang pakai sirwal cingkrang, tapi untuk luaran, itu celana Yahudi, kata Nabi. Bukan celana sunnah. Ini yang perlu saya luruskan. Walaupun yang cingkrang boleh, Pak, nggak apa-apa cingkrang. Tapi jangan sampai nuduh yang nggak cingkrang, isbal, neraka nih isbal. Yang Nabi katakan neraka itu isbal dikarenakan sombong. Karena kebudayaan orang Arab, kalau bangsawan, orang sugih pakaiannya nyengser di tanah. Nabi nggak suka kesombongan itu. Maka Nabi melarang isbal karena simbol kesombongan. Jadi balik lagi, hati-hati belajar agama. Belajar yang benar. Kita banyak ustadz-ustadz. Kalau sudah nentang negara, tinggalkan Pak. Bubar negara kita nantinya. Yang sedemikian rupa. Karena sudah menjamur. Jatimulyo, Karangsari, Karanganyar. Sudah banyak penangkapan soalnya. Ini perlu saya pertegas yang sedemikian rupa. Ini kan kalau kata Profesor Kiai Haji Said Akil Sirat, terorisme itu rekrutmennya lewat internet loh Pak. Makanya bahaya betul kalau belajar cuma lewat internet. Lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dong. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita ini nggak boleh masuk ke ideologi yang sedemikian rupa. Hati-hati dalam belajar agama. Karena yang kita sangka benar malah itu menjadi anjing-anjing neraka. Yang salah di mereka tadi Pak, bukan jidatnya yang hitam, bukan janggutnya yang lebat, bukan celana yang cingkrang, tapi kesalahan mereka karena di hati mereka tertanam keyakinan mereka paling benar, yang lain kafir semua. Mereka yang paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Maka kalau ngaji tempat yang begitu, segera tinggalkan. Balik ke bab Yasin tadi. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, bacakan Al-Fatihah jadilah. Ini ngajarin malas nih saya kan. Fatihah jadilah. Nggak sempat baca Yasin ya Pak karena sibuk, misalnya umpama, yuk bacakan Fatihah. Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at selahu, Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau jauh, bagus. Percuma Pak anak kuliah di Jogja, takut dia pacaran, takut dia narkoba, kita telepon tiap hari percuma. Yang baik itu doakan saja, bacakan Al-Fatihah, kirim tiap 5 waktu sholat. Aman anaknya dari narkoba, aman anaknya dari pacaran. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji atau umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di dalam tak ajarin, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya. Nggak akan keranjangan lagi matanya. Cobain aja kalau nggak percaya Bu. Termasuk Al-Fatihah Pak dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya Pak. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa nggak ngebacanya itu. Nah, kalaupun Al-Fatihah masih kepanjangan, ya mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Ini ada cerita Ibung Cek saya, Pak. Ibung Cek itu kalau orang Ogan tuh anak bungsu. Jadi Ibung Cek saya meninggal dunia. Jadi dalam kondisi sakit beliau, sudah saya ruqyah, karena ciri-cirinya sudah kelihatan. Ingdal muhtador ini sudahan. Ciri-ciri umumnya saya dapat ijazah dari guru itu telapak kaki melengkung. Orang telapak kaki sudah melengkung paling lama umurnya 3 hari. Mati dia. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya kalau sudah melengkung ya Pak, siap-siap aja. Orang yang kalau sudah mau mati itu tulang belakang aja lepek loh Pak. Lepek itu kalau terlentang di lantai itu sudah nyatu dengan lantai. Selip-selipkan telapak tangan kita nggak masuk lagi. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender di sini. Kalau miring sangat Bu, siap-siap aja. Nggak lama lagi 3 hari lagi mati. Orang yang sudah mau mati, rezeki sudah dicabut, infus nggak mau masuk lagi. Itu tanda orang yang sudah mau mati. Bahkan makan apapun hambar. Oh, kayak orang kena COVID aja ya.
Makan apapun hambar, penciuman pun hilang. Makanya ibu-ibu cium minyak angin nggak kecium, terasi nggak kecium, duit kecium, panjang umur berarti ya. Kalau udah hilang penciuman, hilang rasa, rezeki sudah dicabut. Bahkan ngerokok pun Pak, asapnya nggak ngebul lagi. Yang ngedut-ngedut itu liatin asapnya. Kalau asapnya turun ke bawah, nah nggak lama lagi mati itu kayaknya. Tapi kalau masih ngebul, panjang umur. Nah karena sudah infus nggak masuk lagi, telapak kaki ibu Cik saya ini sudah melengkung. Kata saya sama suaminya, Mang Cik, kundang balik, bawa pulang ke rumah. Dek kelama lagi ibu nih. Apa kata Mang Cik? Ame nak mati, mati di rumah sakit saja. Aku ndak kesalahan. Kalau mau mati betul ya sudah di rumah sakit saja, nggak mau ada kesalahan, nggak mau rasa bersalah karena masih muda. Jadi akhirnya rumah sakit di Kota Bumi nggak sanggup, bawa ke Abdul Muluk. Dalam kondisi yang ingdal muhtadar, beliau tiba-tiba bisa bicara, minta kirim Fatihah. Kihimi Fatihah, siapa bung? Sebutkannya semua Pak. Dua gi, siapa bung? Ipahku. Nah salah satu iparnya itu ibunya Zaruni. Setelah saya dikirim Fatihah, senyum dia. Lah senang gale, diuhanglah banyak kundangan. Senang arwah-arwah itu, kata ibu cik saya. Sudah banyak bawaan, mereka sudah banyak oleh-oleh yang dikirim. Disitulah saya yakin betul Pak, nggak lama beliau wafat meninggal dunia. Disitulah saya yakin betul, yakin bihaqil yakin. Detik ini kita baca Fatihah, detik itu juga sampai buat yang wafat meninggal dunia. Kalau masih nggak percaya, jajal mati aja sih Pak. Nanti kita yang kirim Fatihah lapor, tapi sampai apa enggaknya. Nah baiklah hadirin rahimakumullah, satu segmen lagi yang hendak saya sampaikan. Di balik peristiwa wafatnya Bapak Tamsi ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita juga pasti akan mati semua. Betul tidak kira-kira? Saya baca beliau ini lahir tahun 66 ya. Ya sama dengan ibu cik saya itu. Lahir tahun 66. Pas G30 SPKI itu ya. Habis 30 SPKI ya. Setahun setelah G30 SPKI. Jadi masih muda beliau. 50 sekian ya berarti usianya. 55. Jadi beliau, di balik peristiwa wafatnya beliau, ini ajal. Karena kita juga bakal mati. Sedangkan sakit atau apapun namanya hanya lantaran saja. Termasuk Vanessa Angel ya Pak. Semua ingat dong ya. Dan suaminya, siapa nama bibinya itu ya? Bibi Ardiansah ya. Ya orang banyak menyalahkan siapapun ya, apapun kesalahan driver, menurut saya itu ajal. Karena bertepatan mereka berdua, memang suami duduk sebelah kiri, Vanessa-nya juga duduk sebelah kiri, dan yang ngebentur itu yang sebelah kiri. Buktinya anaknya hanya luka-luka sedikit, supirnya masih bisa jalan, dan itu harus diterima sebagai ajal. Apapun masa lalu mereka, ya mudah-mudahan kecelakaan tragis yang dialaminya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa mereka. Allahumma amin. Jangan sok suci kita Pak menghakimi orang atau melihat masa lalunya. Karena belum tentu kita mati husnul khotimah. Betul nggak kira-kira? Saya ingat betul almarhumah Lina. Tahu Lina nggak? Mantan istrinya Sule Entis Sutisna ya. Sule dapat Natalie Holzer kemudian ya Pak. Lina itu seantero Indonesia mungkin menghujat beliau. Tapi satu hal yang orang seperti tidak terima, Lina wafat sedang mengerjakan sholat subuh. Sedang sholat subuh loh Pak. Almarhumah Lina itu wafat, dia ngambil wudhu, sholat subuh, ambruk lagi sholat subuh. Kalau lihat dari kematiannya husnul khotimah itu, kita mah belum tentu. Kadang-kadang kita mati udah tergeletak sakit lama betul, sampai diyasinin sama keluarga. Ini ngapa yasinin? Ya kalau bisa cepat mati Ustaz gitu. Maaf ya Pak, maaf. Karena ada kan yang kayak gitu modelnya. Nah almarhumah Lina dihujat orang se-Indonesia, meninggal lagi sholat subuh. Artinya kita nggak tahu bagaimana nasib orang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita semua pasti akan mati. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di muka bumi ini. Ketipu dia Pak. Umur umatku itu kata Nabi, umur kematiannya baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Bahkan kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia ajal umat Muhammad itu 56 sampai 63. Itu usia ajal. Makanya panjenengan yang usianya 56 ke atas siap-siap, nggak lama lagi.
Percayalah sama saya, jangan gagah-gagahan loh Pak. Umur sudah 56 siap-siap sampai 63. Tapi kalau sudah 63 lewat, ini kelewat nih, sampai 70 panjang umur berarti. Yang nggak aman itu yang 56 sampai 63 itu nggak aman. 63 lewat aman nambah ya. Gigi aja udah habis ya Mbah ya. Aman Mbah. Orang yang ketipu yang ingin hidup terlalu lama. Bayangkan saja Pak, kalau umur kita sampai 100 tahun lamanya, capek hidup. Teman-teman sudah mati semua. Kalau umur 100 tahun itu kawan dah nggak ada, anak sudah duluan. Kita doakan panjang umur, yang Mbah nggak mau, kalau bisa cepat mati gitu kan. Nggak ada teman lagi soalnya. Ya kalau sehat masih mending, alhamdulillah. Ini sudah tua, sakit-sakitan. Stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelep, berak kencing di celana, popoknya aja mahal, tapi cerewet, marah aja kerjaannya. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Ngedoa sih tidak, cuman Pak, hanya saja ngebatin dia kalau sedemikian rupa. Kita semua pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat itu ada ajalnya, batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan bisa menundanya walau sedetik, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu memajukannya. Pilihan hidup bukan kabur dari kematian. Pilihan hidup adalah mati husnul khotimah. Ya kalau bisa ya Pak, kayak yang di internet itu ya. Lagi sholat mati. Di Al-Busra, Malabar, Perumnas Halim ya Pak. Sujud terakhir sholat subuh, meninggal dunia. Subhanallah. Lagi ngaji yang sama Bu Nur Khafifah itu wafat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin di Malang, mantan Roi Suriah PCNU Kabupaten Malang, wafat sedang ceramah. Lagi ceramah meninggal dunia. Saya juga maulah Pak itu. Lagi ceramah mati, tapi jangan sekarang ya Pak. Bini saya masih muda soalnya. Takut ada yang mepet gitu. Yang mepet pura-pura menghibur. Sabar ya Dek. Kalau ada apa-apa ngomong sama abang. Nah, itu yang jadi soal. Makanya bapak-bapak kalau punya bini jangan cantik-cantik Pak. Jelek nggak apa-apa. Udah ireng merongos nggak ada yang mau, nggak? Yakinlah sama saya. Kalau jenengan mati setia yang kayak begitu modelnya. Jadi balik lagi bahwasanya meninggal dalam kondisi terbaik. Orang tua teman saya Muhammad Sofwan, itu teman saya sekelas di bahasa Arab IAIN. Bapaknya Ustadz Muhammad Sufyan, alumni Mesir, wafat sedang mimpin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Meninggal dunia, sedang mimpin doa. Ustadz Ferdinand di Langkapura sedang ngimami sholat tarawih, wafat, meninggal dunia. Nah kalau model kita ini, kalaupun nggak mampu wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita pilih yang kedua, meninggal dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ngurus jenazah, apapun masa lalunya nggak usah dipusingkan. Kita baik sangka saja, jangan-jangan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Jupe misalnya Pak. Tahu Jupe nggak? Ini saya contohin yang artis aja ya Pak. Bukan saya penggemarnya, bukan lah. Jangan seuzon sama saya. Jupe, Julia Perez. Jadi jenengan tuh jangan kaget kalau di surga ketemu Julia Perez. Yang ngefan banget kan Ustadz Mayrozi sebenarnya ya. Ustadz Mayrozi ketemu Jupe di surga. Lu Jupe ya? Iya bang. Abang Mayrozi kan kata dia. Enggak, ngapa lu bisa sampai ke surga? Ya bisa lah, surga kan punya Allah, bukan punya saya. Enggak, lu kan mantan Gason Kastanyo nih. Coba lu ceritain dulu gimana silsilahnya, cara ceritanya, sejarahnya. Kata Jupe, gua kan sakit bang, kena kanker parah betul. Berobat ke luar negeri, habis rambut, habis duit. Karena nggak sanggup lagi bayar, pulang ke tanah air. Pas sampai rumah, malaikat datang, Jupe, kata malaikat. Kalau lo mati sekarang ini dosamu lagi habis. Lo kok bisa, kata Jupe? Di kafarat karena sakitmu. Jangankan kanker kayak Jupe lo Pak. Sakit biasa saja menghapuskan dosa. Bahkan pening pala doang itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sakit pala. Sebulan sekali lah ya Bu, tanggal tua ya. Pening pala, tanggal tua.
Hapus dosa 40 hari 40 malam. Bulan depan pening pala lagi antem bodrek. Bulan depan pening pala lagi antem oskadon. Yang penting hapus dosa. Apalagi yang kanker kayak Jupe. Jadi malaikat ngomong, mumpung dosamu lagi habis, kamu tinggal tobat sekarang. Nanti kalau mau bangkit di akhirat tanpa dosa. Hisapnya ringan, hartamu lagi habis. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu Gaston Castagno lagi, kamu berbuat maksiat lagi, dan kamu mati, khawatir kamu mati dalam keadaan maksiat. Ya udahlah, kata Jupe, matiin gua sekarang. Dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Jupe masuk surga duluan. Jupe nanya, kok Bang Mayrozi belakangan, kata dia. Gua mampir, misalnya contoh. Ini karangan saya ceritanya ya Pak. Saya nggak dapat bocoran dari malaikat Jibril. Saya gambarkan sedemikian rupa. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu Muhammad. Kalau mereka bertobat setahun sebelum kematian. Nangis Nabi Pak. Kalau itu ketetapanmu ya Allah, masuk neraka semua umatku. Umatku tuh bandel-bandel ya Allah. Tobatnya tuh tobat sambal. Tobat sehari, kumat sehari. Apa namanya itu Pak? Kalau orang tomat ya. Barangkali tobat pulang kumat ya. Baik hadirin rahimakumullah, kalau itu ketetapanmu ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua. Ya sudah kata Allah, pangkas separuh, setengah tahun. Ya kalau bisa jangan kata Nabi. Karena di antara umatku ada yang sebulan lagi mau mati baru tobat. Itu pun gara-gara pandemi ya Allah. Dia cemas, dia tobat, usaha bangkrut, tobat dia. Baik kata Allah, kau terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ya Allah kata Nabi, ada di antara umatku itu yang baru bertobat seminggu sebelum ajalnya. Orang mana kata Allah? Orang Jatimulyo kata Nabi. Gang Mandiri sono tuh. Baik kau terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi ya Allah, ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Gara-gara mendengarkan ceramah malam ini ya Pak. Tobat dia, besok mati tahunya. Baik kata Allah, kau terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, ini permintaanku yang terakhir. Habis ini aku nggak akan minta lagi ya Allah. Mohon pepetkan lagi. Baik Muhammad kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Semoga Ibu Rusmi Nikawi diberikan kesabaran, termasuk juga Muhammad Sumantri, keponakan kita, dijaga mamahnya dengan baik. Mudah-mudahan Sumantri jadi anak yang soleh, berbakti dan punya jodoh yang solihah nantinya. Allahumma amin. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir